Selamat pagi kepada Dr. Cynthia dan Dr. Dia selaku pembimbing. Selamat pagi kepada Dr. Rika selaku penguji pada ujian proposal skripsi saya hari ini. Perkenalkan, saya Niputu Rayuni, NIM 17025511032. Hari ini akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Kebutuhan Perawatan Ortodonti berdasarkan Index of Orthodontic Treatment Need pada pasien Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana. Pertama, saya akan mempresentasikan bab 1 terlebih dahulu, dimulai dari latar belakang. Maloklusi merupakan permasalahan gigi dan mulut yang menempati posisi ketiga di Indonesia dengan prevalensi sekitar 80%. Maloklusi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti dampak pada estetika wajah, dampak pada fungsi oral, faktor risiko penyakit periodontal, dan dampak yang signifikan terhadap kesehatan psikososial individu. Mayoritas maloklusi disebabkan oleh faktor genetik, namun variasi oklusi dan juga tumbuh kembang otot dan tulang rahang itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti kebiasaan buruk dan riwayat premature loss pada masa anak-anak. Berdasarkan hasil penelitian, kebiasaan buruk dan riwayat premature loss pada anak-anak secara signifikan lebih besar ditemukan pada anak-anak yang berasal dari status sosial ekonomi orang tua yang rendah. Status sosial ekonomi orang tua erat kaitannya dengan pengetahuan orang tua tentang faktor risiko, pencegahan dini, dan penanganan maloklusi. Semakin rendah status sosial ekonomi orang tua, maka semakin rendah pula pengetahuan orang tua tentang hal-hal tersebut. Nah, maka dari itu semakin rendah status sosial ekonomi orang tua, maka semakin meningkatkan kejadian maloklusi dan juga meningkatkan kebutuhan terhadap perawatan ortodonti. Status sosial ekonomi orang tua yang rendah juga menjadi alasan orang tua tidak mampu memberikan perawatan ortodonti preventif kepada anaknya karena biaya untuk memperoleh perawatan ortodonti cukup mahal. Kebutuhan perawatan ortodonti dapat dinilai dengan menggunakan suatu indeks. Salah satunya yaitu Index of Orthodontic Treatment Need. Dengan dua komponennya yaitu Dental Health Component atau DHC dan juga Aesthetic Component atau AC. IOTN ini akan menilai kebutuhan perawatan ortodonti tidak hanya dari segi kondisi maloklusinya saja, namun juga dari segi estetiknya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan kebutuhan perawatan ortodonti berdasarkan Index of Orthodontic Treatment Need yang nantinya akan dilakukan penelitian pada pasien Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana melalui pengukuran pada fotografi intraoral gigi-gigi pasien dan juga modal studi pasien Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan kebutuhan perawatan ortodonti berdasarkan Index of Orthodontic Treatment Need pada pasien Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana. Dan tujuan penelitian meliputi tujuan umum. Yang pertama, mengetahui hubungan status sosial ekonomi orang tua dengan kebutuhan perawatan ortodonti. Dan tujuan khususnya yaitu mengetahui hubungan status sosial ekonomi orang tua dengan kebutuhan perawatan ortodonti berdasarkan estetik komponen dan dental health komponen pada pasien Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana. Manfaat penelitian ini yaitu berupa manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan evaluasi bagi penelitian lain dalam melakukan penelitian sejenis. Kemudian manfaat praktisnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melakukan perawatan ortodonti untuk menangani maloklusi. Ruang lingkup penelitian ini yaitu ortodonsia. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Maloklusi menurut WHO merupakan anomali dentofasial yang mengarah pada oklusi abnormal atau gangguan relasi kraniofasial yang dapat mempengaruhi estetika penampilan, fungsi, keharmonisan wajah, dan kesejahteraan psikososial. Menurut Graeber, etiologi maloklusi dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor umum dan faktor lokal. Faktor umum sendiri itu disebutkan herediter, kongenital, lingkungan prenatal dan postnatal, keadaan metabolisme, defisiensi nutrisi, kebiasaan buruk, bruxism, postur, dan trauma. Sedangkan faktor lokal yang dimaksud yaitu anomali jumlah gigi, anomali ukuran dan bentuk gigi, ankylosis, premature loss, prolonged retention gigi residui, delayed eruption gigi permanen, karies, dan restorasi yang kurang baik. Untuk menilai kebutuhan perawatan ortodonti seseorang, maka diperlukan suatu indeks untuk melakukan pengukuran, yaitu indeks maloklusi. Nah, di dunia ini telah dikembangkan beberapa indeks maloklusi, diantaranya yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Index of Orthodontic Treatment Need atau IOTN. IOTN ini terdiri dari dua komponennya, yaitu Dental Health Component atau DHC dan juga Aesthetic Component atau AC.
Nah, melalui dental health komponen ini, kebutuhan perawatan ortodonti akan dinilai dengan keadaan maloklusi yang sering disingkat dengan MOKDO. M untuk missing teeth, O untuk coverjet, C untuk crossbite, D untuk displacement, dan O untuk overbite. Nah, nantinya setiap modal studi pasien atau sampel akan dinilai keadaan maloklusinya dan keadaan maloklusi yang terparah yang akan menentukan grade DHC dari pasien tersebut. Grade 1 dan 2 menentukan tidak atau butuh perawatan ringan. Grade 3 itu dikategorikan membutuhkan perawatan sedang. Grade 4 dan 5 itu dikategorikan sangat membutuhkan perawatan. Kemudian untuk komponen yang kedua itu adalah estetik komponen. Melalui komponen estetik komponen ini, maka kebutuhan perawatan ortodonti dapat dinilai dari segi estetiknya, yaitu dengan cara menilai fotografi intraoral gigi-gigi pasien sebelum mendapatkan perawatan ortodonti dari aspek anterior dan kemudian dicocokkan dengan 10 komponen fotografi dari estetik komponen. Kemudian akan diberikan skor masing-masing foto. Skor 1 sampai 4 itu dikategorikan tidak membutuhkan perawatan. Skor 5 sampai 7 dikategorikan membutuhkan perawatan sedang dan skor 8 sampai 10 sangat membutuhkan perawatan. Indeks of Orthodontic Treatment ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya telah mendapatkan pengakuan nasional dan internasional sebagai metode standar yang sederhana, reliable, dan valid secara objektif menilai kebutuhan akan perawatan ortodonti pada orang dewasa maupun anak-anak. Kemudian IWTN ini juga mampu menilai kebutuhan perawatan ortodonti tidak hanya berdasarkan keparahan maloklusinya, tapi juga sisi lain mempertimbangkan aspek estetiknya. Sedangkan sosial ekonomi itu dinilai berdasarkan 3 aspek. Yang pertama itu pendapatan. Pendapatan kelas bawah itu didefinisikan sebagai seseorang yang mendapatkan penghasilan kurang dari Rp2.600.000 per bulan. Kemudian untuk kelas menengah yaitu orang dengan pendapatan Rp2.600.000 sampai Rp6 juta per bulan. Untuk kelas atas yaitu orang dengan pendapatan lebih dari Rp6 juta per bulan. Untuk pendidikan sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal itu terdiri dari 3 jenjang, yaitu yang pertama pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, dan yang ketiga pendidikan tinggi. Untuk pekerjaan sendiri itu dibagi menjadi 5 kelas menurut Registrar Jenderal. Kelas 1 yaitu pekerjaan profesional seperti dokter, hakim, arsitek, dan pekerjaan lain yang setara. Kelas 2 pekerjaan intermediat seperti guru, perawat, dan lain-lain. Kelas 3 seperti pekerjaan skill seperti polisi, tentara, pengrajin, nelayan, dan lain-lain. Kelas 4 seperti semi skill seperti tukang kebun, pelayan toko, pelayan restoran, dan lain-lain. Dan kelas 5 yaitu pekerjaan tanpa skill seperti office boy, buruh, pembantu rumah tangga, dan pekerjaan lain yang setara. Selanjutnya ke bab 3, kerangka konsep. Nah, untuk mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi dengan kebutuhan perawatan ortodonti di pasien Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana, maka pasien Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana yang belum pernah dirawat ortodonti apapun itu akan diperiksa atau diteliti dari kebutuhan perawatan ortodontinya berdasarkan Index of Orthodontic Treatment Need, dan juga akan diteliti status sosial ekonomi orang tuanya, yaitu untuk mengetahui tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan orang tuanya. Nah, melalui dua hasil penelitian tersebut nantinya akan dianalisis dan dihubungkan apakah terdapat hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan kebutuhan perawatan ortodonti berdasarkan Index of Orthodontic Treatment Need di pasien Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana. Kemudian hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara status sosioekonomi orang tua dengan kebutuhan perawatan ortodonti berdasarkan Index of Orthodontic Treatment Need pada pasien Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana. Selanjutnya bab 4 itu metode penelitian. Desain pada penelitian ini yaitu analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional, di mana pengambilan atau pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu tanpa follow up. Populasi target dalam penelitian ini yaitu individu yang tidak sedang atau belum pernah menggunakan piranti ortodonti. Kemudian populasi terjangkau yaitu pasien ortodonti RSGM UNUT dari tahun 2017 sampai 2020 yang tidak sedang atau belum pernah menggunakan piranti ortodonti yang berjumlah kurang lebih 111 orang. Sampel pada penelitian ini akan diseleksi menggunakan metode purposive sampling dan disesuaikan dengan kriteria inklusi, yaitu pasien Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana dari tahun 2017 sampai 2020 yang telah dicetak modal studinya dan diambil foto intraoralnya dari aspek anterior, bersedia menjadi subjek penelitian, tidak pernah menggunakan piranti ortodonti jenis apapun, jumlah gigi pada modal studinya lengkap kecuali M3. Dan disesuaikan juga dengan kriteria eksklusi, yaitu tidak bersedia menjadi subjek penelitian, modal studi fraktur atau rusak, foto intraoral pasien buram. Nah, sampel pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil
penghitungan besar sampel menggunakan rumus yaitu 64 sampel. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2021 di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana. Variabel terikat di penelitian ini yaitu tingkat kebutuhan perawatan ortodonti yang didefinisikan sebagai penelitian secara objektif terhadap keadaan malnutrisi dan estetik individu oleh operator menggunakan IOTN yang terdiri dari dua komponennya yaitu DHC dan juga AC. Hasil ukur yang diperoleh yaitu tingkat kebutuhan perawatan ortodontinya baik tidak membutuhkan perawatan sedang atau sangat membutuhkan perawatan. Sedangkan variabel bebasnya yaitu kondisi sosial ekonomi yang merupakan kombinasi antara pendapatan orang tua, pendidikan, dan juga pekerjaan dengan alat ukur atau cara pengukuran yaitu melalui pengisian kuesioner oleh masing-masing sampel. Nah, hasil ukur yang diperoleh yaitu berupa kelas pendapatan, kemudian jenjang pendidikan, dan juga pekerjaan. Penelitian ini akan dimulai dengan penyusunan dan pengesahan proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengurusan ethical clearance, setelah itu pemilihan sampel sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian penjelasan mengenai penelitian kepada sampel yang terpilih dan penandatanganan informed consent, lalu pengisian kuesioner melalui Google Form, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data berupa foto intraoral, model studi rahang atas dan rahang bawah, serta catatan gigit dari RSGM Unut, kemudian pencatatan data hasil pengukuran, analisis data, pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Alat dan bahan pada penelitian ini yang pertama itu masker dan handscoon sebagai alat pelindung diri, lalu lembar pemeriksaan, kaliper digital berujung runcing, dan juga alat tulis. Cara pengumpulan data itu dimulai dengan pengurusan ethical clearance. Nah, setelah selesai mengurus ethical clearance, maka pasien ortodonti RSGM Unut diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi melalui rekam medis pasien. Kemudian pemberian informed consent dan kuesioner kepada responden melalui Google Formulir, lalu pengumpulan foto intraoral setiap sampel dari RSGM Unut, kemudian pengumpulan model studi rahang atas dan rahang bawah beserta catatan gigit setiap sampel dari RSGM Unut, kemudian pemeriksaan dan pengukuran model studi menggunakan kaliper sesuai dengan lembar pemeriksaan DHC. Model studi akan diperiksa, yang pertama, pemeriksaan daerah missing teeth atau hipodontia, kemudian pengukuran overjet, yaitu jarak maksimum antara permukaan labial incisifus sentral rahang atas dengan permukaan labial incisifus sentral rahang bawah secara horizontal, kemudian pengukuran crossbite, yaitu pemeriksaan susunan gigi anterior atau posterior rahang atas yang berada edge to edge atau lebih ke arah palatal dibanding gigi rahang bawah, kemudian pengukuran displacement atau pergeseran titik kontak, memeriksa posisi kas basiopalatal molar pertama rahang atas yang jatuh pada fasa molar pertama rahang bawah, dan terakhir pengukuran overbite yaitu jarak antar gigi incisifus rahang atas dengan mahkota klinis rahang bawah dalam arah vertikal. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian hasil foto intraoral semua sampel dengan penelitian estetik komponen atau AC. Terakhir, analisis data dan penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama itu analisis univariat yang ditujukan untuk menjelaskan karakteristik setiap variabel yang diteliti. Variabel yang akan dianalisis secara univariat yaitu proporsi sampel yang tidak membutuhkan perawatan ortodonti, membutuhkan perawatan sedang atau sangat membutuhkan perawatan, serta proporsi tingkat sosial ekonomi yang meliputi pendidikan, pekerjaan, serta pendapatan orang tua sampel. Analisis bivariat ditujukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan uji non-parametrik berupa uji korelasi Spearman rank. Nah, nilai korelasi Spearman rank atau R itu dinilai sangat lemah apabila R bernilai 0,0 sampai 0,19. Dinilai lemah apabila nilai R 0,2 sampai 0,39. Dinilai sedang apabila R 0,4 sampai 0,59, dinilai kuat apabila R 0,6 sampai 0,79, dan nilai sangat kuat apabila R 0,8 sampai 1. Baik, sekian presentasi proposal skripsi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.